Sigit pakai es itu dulu juga modalnya juga baru sedikit 5 jutaan. Saya sambi dengan apa ya, saya pernah jadi tukang bekam keliling, tukang pijat keliling. Itu saya lakukan untuk menopang agar bisnis mainan saya itu berkembang. Hasil dari jualan mainan itu tidak habis untuk hanya kebutuhan sehari-hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai es. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita mau unboxing, bongkar mainan. Kita akan bongkar isinya apa? Awas, nanti rontok. Awas. Terus rontok apa pola? Au. Rontok seperti hati ketika ditinggalkan mantan. Mbak, diwangi Mbak. Ini ada mainan dok telur fanci. Ini ada seruling. Serulingnya bubar. Goyang-goyang itu tuh orangnya. Serulingnya bubar. Rak ketoro. Seruling teman-teman. Seruling ini terbuat dari bambu. Mainan sepanjang masa. Jadi ada mainan yang sepanjang masa. Mbak, dewangnya juga Mbak. Ada mainan yang selalu tren, artinya tidak bertahan lama. Ada mainan yang cuman sebentar, musim paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun habis. Iki namanya adalah teropong keker atau teropong. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Kemarin ada teman-teman yang komen, Mas, modal saya itu udah 2 juta, 3 juta buat jualan mainan, tapi kok belum terlihat hasilnya. Jadi teman-teman, dalam bisnis mainan itu gini, jadi caranya itu modal itu bisa dari berapa saja, bahkan modal dari 200, 500 ribu pun bisa jualan mainan. Tetapi dari 200 ribu atau 1 juta itu tentunya belum bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya usaha itu ketika teman-teman punya modal 1 juta, 2 juta itu belum bisa untuk menopang semuanya. Misalkan 1 juta itu paling bisa hanya untuk modal sekitar berapa papan ya. Jadi misal modal 100 ribu itu paling hanya untuk 3 papan mainan. Satu warung itu modal 3 papan. Misal satu warung kita kasih 3 papan, maka modalnya satu warung itu 100 ribu. Satu warung modal 100 ribu. Jadi teman-teman untuk bisa maksimal dalam bisnis mainan itu tentunya minimal itu bisa punya 300 warung, 300 toko langganan. Jadi kalau baru punya 20 toko, 30 toko tentunya belum bisa untuk
Jadi teman-teman kalau baru 20 toko tentunya belum bisa untuk menopang teman-teman, untuk menopang hidup belum bisa. Nah, terus gimana ya, tentunya kita kembangkan terus dari yang awalnya punya 20 warung, 20 toko, diputar dari keuntungan dari itu, diputar terus biar jadi banyak, jadi 30 toko 300 toko begitu ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang baru usaha ini baru menjadi usaha sampingan, jadi belum bisa untuk menjadi penghasilan pokok. Jadi teman-teman yang memulai bisnis mainan itu kalau hanya modalnya baru 1 juta 2 juta tentunya belum bisa untuk menjadi usaha pokok. Minimal itu 300 ya teman-teman, 300 toko, dan satu toko itu paling tidak itu dititipi 3 papan, 2 atau 3 papan mainan, jangan cuma satu. Agar apa? Agar omset per warung itu bisa sampai 100.000 minimal. Jadi misal teman-teman narik 10 atau 15 toko saja, itu nanti omsetnya bisa 1 juta lebih, 1 juta. Misal rata-rata per toko omset 100.000, maka narik 10 toko saja kita udah dapat 1 juta omset. Ketika teman-teman omset per hari sudah 1 juta itu, nah itu sudah bisa menjadi usaha pokok. Dan per bulan teman-teman bisa muter 20 sampai 25 hari misalkan. Nah itu juga sudah bisa menjadi usaha pokok. Kalau baru punya 20 toko, 50 toko, kemudian muternya juga nggak setiap hari, ya belum bisa teman-teman. Nah kalau modal baru sedikit mas bisa memulai usaha, bisa, tetapi sekali lagi jangan menjadikan modal yang kecil itu menjadi usaha pokok. Teman-teman harus punya penghasilan lain, misalnya bekerja dulu di tempat lain atau jualan apa, usaha jasa atau apa. Sigit pakai es itu dulu juga modalnya juga baru sedikit, 5 jutaan. Saya sambi dengan apa ya, saya pernah jadi tukang bekam keliling, tukang pijat keliling. Itu saya lakukan untuk menopang agar bisnis mainan saya itu berkembang. Hasil dari jualan mainan itu tidak habis untuk hanya kebutuhan sehari-hari. Jadi modalnya mainan baru sedikit, nariknya tidak setiap hari, tetapi uang dari itu sudah terpotong untuk kebutuhan sehari-hari. Ya nggak bisa, teman-teman harus mencari penghasilan lain dari itu. Jangan usaha mainan yang belum kuat dijadikan sebagai penopang untuk kebutuhan, dijadikan penopang untuk kebutuhan sehari-hari. Belum bisa ya teman-teman. Jadi bisnis mainan ini tetap prospeknya bagus, tetapi teman-teman harus pintar memanage keuangannya. Misalnya teman-teman sehari narik cuman seminggu 2 kali atau sekali, itu dari keuntungannya, dari keuntungan dari tarikan itu misalkan omset bisa 1 juta, keuntungannya bisa sampai 400 atau 300 ribu. Itu dibagi, misalkan yang 10% kita gunakan untuk sedekah, untuk zakat, kemudian yang 10% nanti bisa untuk cadangan, kemudian yang 40% buat makan, 40% buat pengembangan. Kalau bisa ya yang 80% itu kita gunakan full untuk pengembangan dari bisnis mainan. Jadi hasilnya dari keuntungan mainan itu kita putar lagi,
kita putar terus menjadi modal agar bisnis ini lebih cepat perkembangannya. Jangan untung langsung buat keseharian untuk kebutuhan makan dan lain sebagainya, nanti lambat sekali, perkembangannya lambat. Sedangkan bisnis ini sebenarnya masih sangat prospek sekali. Oke, itu saja teman-teman, semoga sedikit mendapatkan sharing pengalaman dari saya. Semoga teman-teman semua yang merintis usaha, saya doakan usahanya lancar, cepat berkembang dan diberikan kemudahan. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.